Jadi soal keselamatan itu kalau tidak sempat dibaptiskan masih tetap selamat. Kalau belum sempat bertumbuh juga masih tetap selamat. Cuman kalau dikasih umur panjang ya harus dimanfaatkan untuk bertumbuh dalam iman, kasih, pengharapan, dalam karakter yang seperti Tuhan Yesus. Iya. Karena kan pasti orang nanya kan Om, pasti kok kalau pas udah terima Tuhan Yesus terus meninggal gimana gitu. Nah, ada poin-poin yang penting tuh ya. Iya. Pertama, sola scriptura, hanya oleh Alkitab. Artinya hanya melalui perjanjian lama perjanjian baru keselamatan itu baru jelas. Ya. Iya. Di luar itu nggak ada yang jelas. Yang kedua, sola Kristo, hanya di dalam Yesus Kristus. Karena keselamatan itu tidak diberikan di dalam nama yang lain katanya. Iya. Jadi tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia di dalamnya kita bisa beroleh keselamatan, hanya di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga itu sola gracia, itu hanya oleh anugerah. Oke. Jadi sola scriptura ya hanya di dalam Alkitab jelas keselamatannya. Sola Kristus itu hanya di dalam Yesus Kristus. Kemudian sola gracia itu hanya anugerah. Kemudian ada sola fide. Sola fide itu hanya oleh iman. Gitu. Dan yang terakhir itu sama pentingnya tapi sola Deo soli Deo gloria. Hanya untuk kemuliaan Allah. Jadi tidak boleh kita diselamatkan untuk kemuliaan diri sendiri. Semua untuk kemuliaan Allah. Gitu. Kalau kita diselamatkan ya harus hidup memuliakan Allah. Iya, saya nih bukan orang percaya, terus waktu mau mati lagi sekarat katanya gitu ya Om. Terus saya terima Tuhan Yesus, terus saya mati. Saya masuk surga nggak katanya gitu Om, dia tanya. Masuk kan itu hubungan dia dengan Tuhan bagaimana? Iman gitu Tuhan yang ngelihat. Iya ya Om ya, bukan kita ya Om ya, kita nggak tahu ya. Iya. Saya dulu ada jemaat dari keluarga Kristen, tapi aduh kita ngelihat kayaknya itu seperti bukan Kristen. Tapi waktu dia mau meninggal sudah tua gitu ya, saya kunjungi, saya ajarkan nyanyi salibnya, dia sungguh-sungguh salibnya selama mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus gitu ya, sungguh-sungguh. Saya sekali lagi nyanyi, dia ikut, dia apa gitu, sungguh-sungguh. Nah, kalau yang begini, kalau yang sungguh-sungguh ya Tuhan yang kasih selamat. Cuman ada orang ragu-ragu gitu kan. Ragu-ragunya kok enak bener sih katanya. Itu yang dibilangkan anugerah. Tapi dia tidak menolak. Kalau orang menolak sampai kematiannya, ya udah dah, neraka bagiannya. Gitu. Jadinya kan nanti orang kalau salah paham, oh ya udah nanti aja pas mau mati gitu. Ya itu banyak orang kan salah paham begitu. Nantilah saya bertobatnya kalau sudah mau mati. Tapi kan nggak tahu malam ini tiba-tiba malam ini aku cabut nyawamu. Nah, kan kamu mau tinggal hartamu untuk kamu kasihkan apa? Ayo. Gitu. Kita nggak tahu kapan kita meninggal dunia. Itu kan rahasia Tuhan. Gak bisa ditunda-tunda. Kan kalau hari ini katanya kan hari keselamatan, hari ini bertobatlah itu. Jadi itu seringkali Tuhan bilang begitu karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Iya, kan padahal yang seperti di video yang sebelumnya Om jelaskan, kalau kita meninggal kan kita hidup kekal ya Om. Tapi kan ada tempat penantian itu dulu kan Om, sebelum betul-betul kita itu ya Om ya. Jadi itu Alkitab tidak banyak menceritakan, hanya dikatakan kita tidur, beristirahat, menunggu sampai hari kebangkitan gitu. Jadi tidak banyak, tapi ada juga ayat mengatakan kita sudah bersama-sama dengan Tuhan meskipun kita beristirahat. Nah, kita menikmati kebahagiaan gitu seperti dan disatukan dengan tempatnya dengan nabi-nabi seperti Abraham, Ishak, Yakub. Kita sudah berbahagia, cuman istilahnya itu karena belum dibangkitkan, jadi seperti beristirahat ya. Nah, itu jadi sukacita keselamatan itu begitu luar biasanya, maka kita seringkali mengatakan begitu meninggal dunia dia sudah surga. Itu sebenarnya maksudnya bersama-sama dengan Tuhan Yesus gitu. Tapi sebenarnya itu menanti untuk kebangkitan.
sampai ada ini Om, ada yang menurut Alfa itu ekstrim sih. Kalau meninggal dikuburnya di Bukit Jahitun aja katanya gitu Om. Karena Tuhan Yesus datang ke Bukit Jahitun kan. Jadi dibangkitkan kan pasti yang pertama kali dibangkitkan, jadi udah ikut sama Tuhan sampai begitu. Ya, jadi kalau iman Kristen itu tidak tidak menyangkut soal tempat ya. Jadi soal ibadah di mana saja, menghadap kemana saja, dibaptiskan di mana saja, meninggal pun di mana saja. Karena kita tidak tahu meninggalnya cara apa, gimana gitu. Dan bagi orang yang sudah diselamatkan kan semuanya suci tempat. Iya betul Om. Teruskan ya Om ya. Kan jadi jangan kok ada orang yang senangnya gitu kan, pengen dibaptisnya di Sungai Yordan ya, dibaptis di Sungai Yordan. Saya tidak menyalahkan, tapi itu tidak menentukan. Iya. Gitu. Ada orang pengen dibaptis, ada orang pengen dibaptiskan di Sungai Yordan, nggak apa-apa. Cuman ya bukan Sungai Yordan yang menyelamatkan, tapi iman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu yang menyelamatkan. Iya, karena yang terpenting mendapatkan keselamatan yang kekal, mendapatkan keampunan dosa dan jaminan masuk surga. Ya Om. Udah singgung juga nih tentang bagaimana keselamatan karena kita berbuat baik, karena kita memiliki amal ibadah yang baik. Terus kita kan harus selamatkan karena dikuasai oleh dosa, kesesatan dan kegelapan dari sejak bayi. Sehingga ketika udah dewasa, manusia itu cenderung menyatakan kesombongan, kepalsuan, dan hawa nafsu jahat yang ada di hati. Nah, mungkin Om kita bisa juga memberitahu ke sahabat Alpetra Ministry yang menonton, langkah-langkah apa Om supaya kita bisa diselamatkan? Secara keseluruhan manusia keturunan Adam dan Hawa. Secara keseluruhan keturunan Adam dan Hawa itu mewarisi keadaan mati rohani yang dibilang dosa turunan. Istilah dosa turunan nggak ada di Alkitab, tapi itu kenyataan kematian rohani. Seperti orang papanya berbuat perbuatan yang nggak benar ya, lalu dapat penyakit kotor, turun kepada anaknya yang tidak bersalah. Nah, ini juga Adam dan Hawa menurunkan keadaan kematian rohani pada bukan kita yang berdosa. Cuman ini hanya akibat dari dosanya Adam dan Hawa. Kita semua dilahirkan dalam keadaan mati rohani, tapi bukan mati secara agama, mati secara rohani. Tetapi keadaan manusia itu beda-beda. Ada yang dididik dengan ketat oleh orang tuanya, ada yang dididik juga dengan disiplin, dengan keagamaan yang bagus dari orang tuanya dan sebagainya. Nah, itu jadi ada orang yang sesudah dewasa atau kelihatannya nggak jahat, beragama juga nggak jahat, yang nggak radikal lah gitu ya. Nah, ada orang yang tadinya penyembah berhala seperti Cornelius gitu ya, tapi begitu dan dia itu orangnya disiplin, apalagi jadi tentara. Kemudian dia jadi agama Yahudi, dia banyak sedekah, dia berdoa kepada Tuhan Allah bangsa Israel gitu ya. Lalu katanya itu perbuatan baiknya itu diingat oleh Tuhan. Diingat itu Tuhan hanya melihat bahwa ada niat ingin mencari Allah meskipun tidak dengan pengertian, tapi itu dihargai juga. Jadi kebaikan manusia dihargai meskipun tidak menyelamatkan. Tuhan menghargai kebaikan manusia gitu, tapi tidak menyelamatkan gitu. Itu karena manusia itu mati rohani. Hanya dengan anugerah bisa mendapatkan hidup baru di dalam Tuhan Yesus yang dibilang lahir baru. Lahir baru. Makanya untuk sahabat Alpetra Ministry ambil keputusan untuk lahir baru di tahun baru 2022 ini. Jangan sampai saudara-saudara tidak merasakan anugerah dari Tuhan Yesus dan merasakan kasih Tuhan bahwa kita ini bisa lahir baru dan masuk ke dalam surga. Sebetulnya bagaimana sih Om supaya kita betul-betul diselamatkan masuk surga? Jadi secara sederhana, langkah awal itu adalah kesadaran akan dosa. Nah, kesadaran akan dosa itu ada karya Roh Kudus, ada hati nurani.
Nah itu dengan berbagai cara. Nah, itu alat bekerja dalam segala perkara untuk menyadarkan orang berdosa. Lalu sesudah itu kadang-kadang melalui penderitaan atau melalui bencana atau kecelakaan, lalu dia betul-betul menyadari sebagai orang berdosa. Baru kemudian dia memahami itu Injil yang pernah didengar, atau kadang-kadang ada penglihatan tentang Yesus yang disalibkan gitu. Dan itu dengan berbagai cara. Nah, jadi pertama itu kesadaran akan dosa, kedua tentang kasih Allah yang dinyatakan di dalam Yesus. Kadang-kadang dengan katanya Yesus memperlihatkan diri tersenyum katanya ya. Gitu. Ada macam-macam cara kita. Tapi itulah kasih Allah. Lalu yang penting itu respon. Oh iya. Tidak semua orang yang dapat begitu terus meresponi. Nah, meresponi percaya. Kan ada yang sampai beberapa kali ditemui gitu. Iya. Jadi ini pendeta yang gembala yang saya bantu pelayanan itu. Iya. Ya juga dia waktu itu katanya habis sholat siang kok melihat ada seperti salib gitu. Dia kan bingung gitu. Yeah. Tapi ini mungkin ini apa gitu ya. Halusinasi. Padahal dia benci sama agama Kristen. Iya. Terus kemudian ternyata sekali lagi dia seperti melihat jelas salib. Baru akhirnya dia pengen tahu, belajar, baru jadi orang Kristen, baru dia sekolah teologi gitu. Jadi itu respon itu penting. Jadi yang pertama kesadaran akan dosa, lalu yang kedua itu karena ada kasih anugerah Allah, dan yang ketiga kita merespon ya. Ya. Nah, kita bisa undang nih semua pemirsa Alpetra Ministry saat ini juga, ayo terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara-saudara sekalian, agar anugerah Tuhan yang diberikan sekarang juga nih, ayo responi, terima Tuhan Yesus. Ya, itu seperti kandang itu menerima bayi Yesus ya. Jadi kan ada orang, kok Tuhan lahirnya di kandang? Itu maksudnya supaya orang yang paling miskin, orang yang paling kotor, orang yang paling bau pun asal membuka hatinya dengan tulus, terima Tuhan Yesus, diselamatkan gitu. Tuhan tidak menolak siapapun yang betul-betul mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hatinya gitu. Dan pasti diselamatkan. Jangan ragu-ragu. Ya, betul. Jangan ragu-ragu. Ayo terima Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dalam hati, ya Om. Ya. Dan alamilah. Ya. Om, ada kisah yang menarik di Alkitab tentang bagaimana 4 orang yang menggotong satu orang yang lumpuh atau yang sakit ya Om. Lalu mereka berempat ini kan menurunkan yang sakit itu ke bawah, ke melalui atap supaya bisa disembuhkan Tuhan Yesus. Lalu ada yang bertanya, apakah yang 4 orang itu yang menanggung yang menolong membantu orang sakit itu juga diselamatkan Om ketika orang yang sakit itu disembuhkan Tuhan Yesus? Jadi itu dari kata-kata Tuhan Yesus itu, 4 orang itu yakin sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan. Bahwa Tuhan Yesus itulah Mesias yang dijanjikan. Jadi betul-betul 4 orang itu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu ya. Tapi tidak ada penjelasan, tapi hanya kata-kata Tuhan Yesus bilang ini imanmu, melihat iman mereka itu. Nah, orang yang sakit itu sendiri begitu mendengar kata-kata Tuhan Yesus, saya anakku, dosamu diampuni. Nah, dia betul-betul meresponi di dalam hatinya, meskipun dia merasa tidak layak. Karena apa? Karena dia rupanya ya apakah sakit karena dosa atau apa gitu ya. Nah, tapi kok Tuhan Yesus begitu mengasihi dia dan dia meresponi dengan menerima. Maka Tuhan Yesus lanjutkan, bangun, angkat tempat tidurmu, pulang ke rumahmu. Gitu. Jadi sebelum Tuhan Yesus disalibkan pun Tuhan Yesus bisa menyelamatkan. Jadi yang menyelamatkan itu Tuhan Yesusnya. Tetapi karena dia memang datang untuk menebus dosa dan bangkit. Jadi itu kan Injil itu seringkali dua hal gitu ya. Tentang Tuhan Yesus menebus dosa di salib, darahnya itu sebagai jaminan penebusan. Dan dia bangkit dari antara orang mati untuk bisa menyelamatkan manusia. Nah, jadi sebelum Tuhan Yesus disalibkan pun Tuhan Yesus itu bisa menyelamatkan.
Dia itu sudah Tuhan, bukan diangkat jadi Tuhan. Dan sejak lahir pun katanya malaikat kan bilang, inilah hari jangan takut karena aku memberitakan kepadamu kabar kesukaan bagi segala bangsa, karena pada hari ini sudah lahir bagimu Kristus Tuhan di dalam negeri Daud gitu. Jadi dia itu Mesias dan Tuhan. Dari sejak lahir pun dia memang sudah Tuhan dari sorganya. Dari sorga sudah Tuhan menjadi manusia. Bukan nanti kemudian lalu Tuhan Yesus diangkat jadi Tuhan. Manusia tidak bisa diangkat jadi Tuhan. Kalau Tuhan jadi manusia kan bisa. Gitu. Kalau manusia jadi Tuhan ya sampai kapanpun nggak bisa. Iya sih. Udah banyak yang begitu sekarang. Kan ada yang bisa bikin matahari sendiri. Berarti mau jadi Tuhan itu. Itu teknologi ya. Teknologi itu boleh saja, asal jangan membuat dirinya merasa tidak perlu sama Tuhan, kan? Itu matahari buatan itu kan terbatas untuk negaranya, hanya untuk negara dia, sebagai sumber tenaga surya, tenaga surya untuk listrik gitu. Di Cina tuh. Tapi mereka kemudian kan, tapi presidennya kelihatan tuh jadi kayak sombong ya, kayak. Seperti jadi Tuhan ya. Iya. Nah ini yang kadang-kadang enak aja kata orang Kristen tuh seperti mengklaim paling benar. Sebenarnya bukan orang Kristen mengklaim paling benar, tapi karena Tuhan sudah datang ke dunia menebus dosa dan dia sudah bangkit dari antara orang mati. Jadi keselamatan itu memang di tangan Tuhan Yesus Kristus itu. Nah, jadi kalau terima Tuhan bisa diselamatkan, kalau tidak ya tetap mati di dalam dosa. Meskipun orang kan punya agama dan ada yang baik juga, gitu kan. Orang beragama itu macam-macam agama, ada orang-orang yang baik, gitu. Cuman di hadapan Allah sudah mati secara rohani. Itu masalahnya, mati secara rohani. Hanya Tuhan Yesus yang berhak memberikan hidup baru dan hidup yang kekal itu. Nah, ada keselamatan masa kini, itu sekarang bisa dialami. Ada keselamatan yang akan datang, itu yang kekal, itu yang disambung di sorga. Ada keselamatan masa lalu, itu maksudnya yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di kayu salib. Gitu. Kan ada yang gini juga Om, ya udah saya mau selamatnya aja, tapi saya nggak mau Kristen gitu. Ada juga yang gitu kan. Iya, ada yang ya udah kalau memang saya percaya yang begitu. Iya, percaya aja, tapi saya nggak mau ke gereja misalnya, nggak mau jadi orang Kristen. Itu gimana? Nah, jadi pertama itu Tuhan juga tidak menyuruh orang jadi Kristen tuh. Jadi Tuhan menampakkan diri, menawarkan anugerah, dan kalau orang itu lalu terima ya, dia mengalami sesuatu, mengalami keselamatan hidup baru. Sesudah itu dia pelan-pelan ada yang baca Alkitab, ada yang gimana, terus tiba pada ayat kamu tidak boleh menyangkal Tuhan Yesus gitu ya, baru dia ke gereja, tapi dia udah diselamatkan. Itu contohnya itu penyanyi yang dulu vokalis yang terkenal itu El Ibnu, B-nya El Kasi, dia malah mau masuk Kristen itu alasannya saya sudah putus asa, saya biarin diazab katanya. Kalau masuk Kristen kan murtad, itu diazab itu. Saya udah pokoknya mau diazab saja katanya. Dia langsung ada enggak gereja yang mau membaptis katanya. Ada yang cepet tuh, itu daftar gitu, nggak nunggu terlalu lama, nggak tahu mau apa 1 minggu atau gimana, nggak tahu. Dia dibaptiskan, ya. Nah sesudah dibaptiskan, dia pikir nah, sekarang saya sudah jadi Kristen, ya mungkin juga diazab Allah, tapi saya pengen tahu ajarannya, gitu kan? Ya pelan-pelan mempelajari Alkitab. Sesudah mempelajari Alkitab tuh lihat, ini mah bukan diazab katanya, ini mah jalan keselamatan katanya. Jadi dia pelan-pelan menikmati itu firman Tuhan, Alkitab itu pelan-pelan gitu ya. Ini jalan keselamatan, dia merasa senang, tapi belum ke gereja. Belum ya. Tadinya udah ditinggalkan kan sama istri, sama anak-anak, sama orang tua, karena udah jatuh miskin, betul-betul nggak ada harapan, stroke. Iya. Betul-betul menyedihkan ya. Dia mau diazab katanya sama Allah katanya. Dia dibaptiskan,
dia mendapati di Alkitab, wah ini jalan keselamatan. Tiba-tiba tuh pacarnya tuh yang dulu yang nggak jadi dinikahi, sekarang pacarnya tuh udah cerai dari suami dan anak-anaknya, bukan karena gara-gara Elibno, memang udah cerai. Datang, aduh itu cinta lama, itu cinta yang betul-betul gimana gitu ya, gitu ya, peluk dan katanya, terus ya mungkin situlah nangis-nangis ngobrol-ngobrol. Nah terus pacarnya ini yang kemudian mau bawa ke rumah supaya bisa dirawat dan sebagainya. Terus secara pelan-pelan itu ekonomi juga membaik gitu. Royalti mulai ada dibayarkan gitu ya. Dari kesehatan mulai ada perbaikan gitu. Cuman ini pacarnya kan bukan orang Kristen. Oh iya. Gitu. Lalu ditanya gimana kamu tuh, katanya dia ini Elibnu sudah jadi Kristen gitu. Lalu pacarnya bilang, saya mau ikut dia, katanya, jangankan menjadi Kristen ke neraka pun saya mau ikut. Pacarnya ini gitu. Jadi itu Elibnu itu dia terima Tuhan Yesus, terima keselamatan, tapi jadi masih lama baru ke gerejanya, baru belakangan. Gitu. Gitu. Tapi dia sudah mengalami keselamatan. Jadi bukannya nggak mau, dia mah karena nggak tahu. Tapi kalau Pak Alfa yang cerita itu kan orangnya, saya hanya mau keselamatannya aja. Lah, ini mah kan seperti tidak berharga keselamatan itu. Ya, lain lagi pendeta Saifuddin Ibrahim tuh ya. Kalau ada orang tanya, Pak Pendeta, katanya saya mau jadi orang Kristen, tapi bagaimana katanya ini, saya kan pakai jilbab, saya juga KTP-nya masih Islam. Kamu jangan pikirin, kata Pak Saifuddin itu. Yang penting kamu mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Soal pakaian mah terserah, kamu mau pakai cara apa, nggak jadi masalah. KTP kamu mau agama apa, nggak jadi masalah. Itu jemaatnya tuh banyak yang begitu. Iya. Ya, tapi mereka tuh sungguh-sungguh. Bukannya hanya pendeta Saifuddin itu tidak menyulitkan mereka. Gitu. Nanti kalau sudah imannya kuat, ya mereka harus bersaksi juga kepada keluarganya lah, kepada siapa. Tapi itu tidak dipaksa. Tumbuh ya dengan sendirinya, bertumbuh imannya, kasihnya, pengharapannya. Bukan dari awal, saya hanya mau diselamatkan aja gitu, tapi tidak mau jadi orang Kristen. Emangnya apa itu kan? Itu kayak anugerah yang sangat berharga. Apa gunanya orang mendapatkan seluruh dunia kalau jiwanya binasa, kata Tuhan Yesus kan? Nah itu kalau sudah ngerti. Gitu. Itu kayak gini, kalau lagi ada pemilihan kan, ya udah pilih saya ambil uangnya aja, ya gitu, tapi gak pilih kamu kan gitu. Nah itu beda lagi. Itu mah pemilu ya. Jadi dan itu kan nggak usah kasih kan itu nih kasih kamu jangan lupa pilih aku kan itu. Ternyata yang lain itu kasihnya lebih besar. Tapi ada juga orang yang sudah punya pilihan. Ada orang yang sudah punya pilihan, ya itu nggak bisa disokok-sokok gitu, terima duitnya. Iya Om. Ya Om, ini menarik sebetulnya. Dan sebelum Om closing statement, saya ingin membaca dari Om juga. Dalam perumpamaan tentang pengampunan dosa, Tuhan Yesus mengumpamakannya dengan pembebasan utang terhadap orang yang memiliki utang yang sangat besar, dan orang yang sudah diselamatkan itu pun harus membuktikannya dengan mengampuni orang lain yang bersalah kepadanya, seperti ada dalam Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Demikian juga Tuhan Yesus berkata kepada seorang perempuan berdosa yang bertobat, dosamu telah diampuni. Gitu. Nah, sebagai akhir dari perjumpaan kita nih Om di tayangan kali ini, pasti pemirsa sebetulnya masih pengen nonton terus nih Om ya. Cuma kan ada kesibukan Om juga.
Om silakan sampaikan closing statementnya. Jadi ini berita Injil, kabar baik itu tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah menebus dosa umat manusia kayu salib dan sudah bangkit dari antara orang mati. Nah, ini adalah berita tentang anugerah yang luar biasa. Nah, kalau manusia meresponinya dengan tulus, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hatinya, mengalami anugerah keselamatan lahir baru. Nah, itu sudah dijamin oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi selain dari dijamin oleh Tuhan Yesus Kristus, itu dengan sendiri juga akan membuktikan dirinya sendiri bahwa dia sudah diselamatkan. Apa itu buktinya? Nah, itu buktinya pertama, dia lalu dengan ikhlas mengampuni orang lain yang bersalah kepada dia. Itu sudah merasa seperti, ya Tuhan sudah mengampuni saya gitu. Memang ada orang yang sulit mengampuni orang lain, tapi ditimbang-timbang, aduh, dosa saya begitu banyak, tapi Tuhan Yesus sudah mengampuni. Yakinnya dia maafkan semua orang gitu. Betapapun dulu pernah hatinya disakiti, dia maafkan. Terus yang kedua, dia tidak ingin berbuat jahat lagi, tidak ingin berbuat dosa lagi gitu. Nah, itu sudah otomatis, meskipun dia tidak sempurna, tapi dalam hatinya tuh, saya tidak mau mengulangi lagi hal yang yang menyakiti hati Tuhan lah, atau yang memalukan Tuhan begitu. Jadi keselamatan itu sudah pasti, tapi harus ada buktinya. Meskipun kita tidak ada yang sempurna, tapi tetap sedikit-sedikitnya ada tandanya, itu mengampuni orang lain dan tidak mau diajak berbuat dosa atau kejahatan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukannya kami tidak ingin menemani sahabat Alpetra Ministry, tetapi waktu juga yang memisahkan kita. Dan sebelum menutup acara ini, Bapak Pendeta Yan Antoni akan memimpin kita di dalam doa. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, kami menyadari kami semua adalah orang-orang yang berdosa, sudah kehilangan. Kami sebenarnya betul-betul tidak layak, kami secara rohani sudah mati, tetapi kami melihat kasih-Mu yang melebihi dosa-dosa kami, kasih-Mu yang melebihi pikiran manusia. Oh Tuhan Yesus, kami betul-betul menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya Tuhan, ya kalau kami betul-betul mengalami anugerah keselamatan itu, dan kami bisa membuktikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, tolong kami untuk bertumbuh menuju kedewasaan dalam iman, dalam kasih, dalam pengharapan, dan di dalam karakter seperti Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan diri kami, keluarga kami kepada-Mu Tuhan. Masukkan ke dalam rencana-Mu yang terindah. Kami berdoa, bersyukur, berserah dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias, selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Amin. Amin. Terima kasih Om. Terima kasih kembali. Selamat tahun baru. Ya, tetap semangat. Halo, Maranatha.